Halo teman-teman, kali ini saya berada di Desa Pulosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini saya akan mereview ternak lobster milik Mas Yudi. Langsung saja teman-teman, simak videonya. Nah ini teman-teman lobsternya. Langsung saja teman-teman, kita tanya pemiliknya ya. Halo, selamat sore Mas Yudi. Ya, sore Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas, ini kan Mas Yudi usaha ternak lobster ya Mas? Iya, ya. Sudah berapa lama Mas ternak lobsternya Mas? Udah berjalan 5 bulan lah. Ini Baru 5 bulan? Kan baru pembibitan soalnya kan. Karena skalanya juga terbatas tempat Mas. Jadi sementara untuk sementara ini kan belajar pembenihan dulu. Sambil pengenalan gimana tata caranya kan. Karena prosesnya kan nggak gampang Mas. Jadi dibilang gampang, dibilang susah ya susah kalau lobster kan. Ini ada yang masuk usia 4 bulan, ada yang baru 3 bulan, karena campur. Oh gitu. Karena ukurannya kan masing-masing Mas. Ini kalau yang ukuran ini maaf sebentar. Nah ini kan masing-masing Mas. Mantap nih teman-teman lobsternya. Nah, ini masuk usia 4 bulan Mas. Yang mana Mas? Usia 4 bulan itu seperti apa Mas? Nih yang ini. Karena dia betina kan, dominannya lebih kecil Mas. Nih. Enggak Bu nih. Ini masukin 4 bulan Mas, karena dia betina. Nih. Nah kebetulan lagi nelor nih. Cara membedakan antara betina sama pejantan seperti apa sih Mas? Triknya? Oh, gampang Mas, itu sangat gampang dipahami ya Mas ya. Kalau kita membedakan betina gini Mas, betina lebih dominan kecil satu, yang kedua dari capit. Nah ini betina kan, nih kalau capitnya kan gini, polos, ngikutin warna tubuh dia kan. Oh seperti itu ya Mas ya. Kalau betina ntar yang jantan dicarikan dulu contohnya. Kalau yang jantan dominan lebih besar Mas, lebih besar dan dia ada bercak merahnya. Kalau yang jantan. Boleh minta sampelnya ya Mas ya? Iya, boleh. Ya, sebentar kok. Nah, Oh ini mantap nih. ini yang jantan nih. Coba sebentar. Nih. Oh ini ciri-ciri pejantannya seperti Nah, ini. ini ciri-ciri jantan ini. Dan di sini kan nggak ada alat kelaminnya nih. Kalau yang betina di sini, seperti ada kayak rongga-rongganya di sini nih. Oh seperti itu ya Mas ya. Yang betina ini yang jantan pas. Kalau dia aktif Mas. Yang betina kan bisa dilihat tuh kayak ada rongganya tuh. Oh iya. Di sela-sela kakinya. Kalau yang jantan kan nggak ada, polos. Dari capit juga beda. Oh iya betul Mas. Besar jenis air tawar. Ini banyak kok ditemukan di itu bekas-bekas apa ya, kolam itu banyak Mas. Karena dulu udah ada sih yang budidaya, cuman kayaknya dari segi peminat dulu belum ada, masih sangat sedikit lah, bisa dikatakan masih sangat sedikit. Ini yang mencoba dulu Mas, mau pembenihan dulu. Susah atau gampang Mas ternak lobster Mas? Dia dibilang susah Mas, dibilang gampangnya gini, karena kalau lobster kan dia dari segi makan dia kan apa aja mau ya, terutama kalau kayak dari sayuran dia mau, kayak kecambah dia itu mau, kalau dari apa kacang kedelai juga dia mau. Tapi kalau lebih bagusnya lagi Mas, yaitu dari itu yang alami yang pasti banyak didapat itu nih. Pakan utamanya apa Mas lobster Mas yang paling disukai Mas? Yang paling disukai kalau saya pribadi nih Mas ya, saya menerapkannya ini keong sawah ini paling gampang. Nah, proteinnya banyak, satu ya. Kedua itu kalau buat lobster yang sedang apa kawin ya, katakannya kalau kawin itu gampang dia itu kalau bertelurnya itu paling gampang. Paling bagus itu ya keong ya Mas? Paling ya? bagus. Kalau versi saya Mas ya, karena kan banyak versinya itu. Iya. Mas yang ini tuh apa, kolam apa yang ini Mas? Sama Kalau- lobster juga ya? Iya sama lobster, tapi ini kan untuk penetasan Mas. Oh ini buat penetasan. Itu Yang yang sebelah betul. sini tadi buat pengemukan Ini ya? pembesaran, Nah ini untuk kolam. Satunya. Nah ini ada yang terkelupas Mas, molting ya Mas? ya? Ini molting Mas. Nih bisa diambil contohnya. Oh lagi molting ini. Ini bisa dikatakan molting atau gagal molting. Ini karena mau molting tapi belum kuat Mas nih. Oh iya.
Dan kalau lobster itu kan sifatnya kanibal ya mas. Jadi kalau dia molting terus dicampur sama tempat teman-temannya yang normal, ya bisa dimakan dia. Bisa dimakan, ya? Makan sama temennya. Makanya antisipasinya yaitu ya sebenarnya ya gampang mas, gampang tapi ya sulit, ya gampang ya sulit. Susah-susah gampang ya mas. Susah gampang. Oh ini udah molting, tapi ini kayak kemungkinan mati ya mas ya? Kayaknya itu nanti mati, karena udah nggak kuat dia mas mau molting. Nah ini kita ambilin contoh mas ya, pemijahan yang umur 1 bulan lebih. Ini pemijahan umur 1 bulan. Ini contoh dari buraya sampai jadi ke anakan lobster. Dari buraya sampai jadi anakan lobster baru 1 bulan ya teman-teman. Sekitar 1 bulan lah. Seperti ini teman, contohnya teman-teman. Bisa dilihat lah. Ya. Mantap nih. Dan sebenarnya kalau ini pakannya juga beda lagi mas. Kalau masih kecil tuh Ya pakannya apa mas? sebenarnya ada sendiri kalau lebih cepat buat dia tumbuh ke pembesaran. Kalau dari buraya kecil itu paling gampang cacing sutra. Cacing sutra itu paling gampang kalau dia buat makan. Satu memang ukurannya kecil, ya. yang kedua proteinnya juga lebih banyak gitu. Tapi karena terbatas di sini kan nggak ada penyetok mas. Betul. Jadi kita tetap pakai ini kadang pelet. Tapi cuman kalau pelet itu pasti airnya cepet keruh. Nah contohnya ini nih, saya pakai pelet kemarin 3 hari pakai pelet bisa dilihat airnya. Ini baru 3 hari ya? 3 hari pakai pelet nih. Airnya sangat keruh dan bisa mengganggu lobster juga. Itulah mas. Ini untuk ukuran kolamnya berapa meter mas ukurannya mas? Ini Kalau yang dari ini dulu. Oh yang dari ini 1 meter, lebar 1,5 meter. Panjang 1,5 meter, lebarnya lebarnya 1 meter ya. Ini yang di dalam kolam ini berapa ekor mas? Ini ada sekitar 15 ekor ya? 15 ekor betina yang sudah menetas, tinggal itu penetasannya aja lah. Yang baru mau menetas di sini ya? Kita taruh sini karena kita masih terbatas tempatnya mas. Iya mas. Kita kan pertama kan saya coba mas. Ini beda paling sekitar 50 cm lah. Oh gitu ya? Berarti ya 1,5 2 meter itu. Dari segi kolamnya bebas mas, bisa pakai terpal, bisa pakai semen kayak gini, bisa pakai karpet hitam yang khusus ditambah itu bisa. Oh yang buat ditambah itu bisa juga ya mas? Iya bisa mas. Terus lagi itu sebenarnya kalau kita ngikutin alurnya pembudidaya lobster ya mas, itu ya susah gampang juga sih. Karena ini saya kan mandiri, ini kita nggak ngukur pH air, kita nggak ngukur ketinggian air. Ini tanpa mengukur pH air ya? Tanpa mengukur pH air. Jadi apa adanya seperti itu mas ya? Apa adanya dulu. Yang pasti satu itu mas, harus ada aerator. Aeratornya ada ya? Ya pasti itu karena buat sirkulasi. Ya sirkulasi ya, oksigen juga dia harus ada terus. Ya, ini sebenarnya bisa aja mas nggak pakai aerator, cuman mungkin angka kematiannya lumayan karena tetap dia kurang oksigen. Ini fungsinya paralon ini buat apa sih mas tuh mas? Fungsi paralon itu mas ya, contohnya kayak gini ya. Iya contohnya kayak gini tetap mas. Ini buat tempat dia sembunyi mas. Karena kalau sebenarnya kan dia hewan nokturnal ya, malam hari. Tapi karena ini posisi siang, coba saya bereksperimen, katakan coba kalau kita nggak pakai paralon gimana. Ternyata dia nggak bisa mas. Nggak bisa ya? Harus pakai paralon. Contohnya gini. Jadi dengan kita taruh paralon kayak gini, ya, otomatis dia kan kembali lagi ke sarangnya mas. Kan dia kan menguasai ini daerahnya gitu. Tapi kalau malam dia lebih aktif mas. Iya mas. Bisa dilihat. Ya. Ini hanya sebagai contoh ya mas ya. Nanti dia masuk ke paralonnya mas ya? Iya, tuh udah mulai masuk satu tuh. Oh iya dia langsung Bisa masuk. dilihat, ya tuh. Nah, Teman-teman itu lobsternya langsung masuk paralon. Mas Yudi, untuk kolam pemijahannya ada nggak sih mas? oh kolam pemijahan ada mas, tapi ya terbatas juga. Maksudnya dalam arti terbatas kita nggak ngikutin petunjuk dari
senior ya, kita Iya. coba ala kadarnya dulu. Coba. Soalnya saya pernah dulu Mas coba mijain dengan sistem 23. Apa tuh Betinanya- sistem 23? Sistem 23 itu 2 jantan 3 betina. Oh seperti itu. Soalnya kan bisa dibilang lobster juga untuk betinanya tipenya pemilih dia Mas. Dia nggak bisa untuk satu betina satu jantan, belum tentu dia bisa langsung pemijahan. Begitu ya Ada Mas. Mas di kolam sebelah ada. Coba kita lihat dulu Mas yuk Ya, kolam ayo. pemijahannya. Ayo. Kita lihat kolam pemijahannya teman-teman. Itu Mas di dalam. Mana Mas? Dalam. Oh ini kolam pemijahannya Mas ya. Iya. Wah ini teman-teman lobsternya. Ini pakan alaminya atau gimana Mas? Bukan, itu hanya sebagai penghalang Mas. Begitu. Karena kan kalau malam juga dia kan walaupun dia udah ada oksigen, tapi kan tetap dia masih butuh oksigen yang dari luar ya buat naik. Ada penghalang kalau siang, kalau cuacanya terlalu panas juga dia kan bisa tertutup. Oh, neduh lah ya. Iya. Tapi yang pasti tetap Mas yang harus diperhatikan itu aerator. Teman-teman kolam pemijahannya seperti ini. Mas Yudi ini ternak lobster baru pemula ya teman-teman. Tapi sudah cukup lumayan lah, udah ada hasilnya. Dia sembunyi Mas kalau jam segini. Nah itu teman-teman tadi review ternak lobster milik Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi. Semoga semakin sukses ternaknya, berhasil. Amin. Makasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali lagi Mas ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru saya.